Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Aristoteles, Garda Dialektika, berjiwa muda, berdaya intelektual, aktif, kritis, dan juga bermoral. Perkenalkan, saya Muhammad Jidan Fauzan, asal Kota Tangerang, lulusan dari SMK Negeri 4 Kota Tangerang. Assalamualaikum, perkenalkan, nama saya Sylvia Andriani, alamat saya di Bekasi Timur, tepatnya di perumahan Pondok Timur Indah, asal sekolah saya SMK Negeri 3 Kota Bekasi. Perkenalkan, nama saya Rama Fadilah, saya lulusan dari SMA Negeri Pesati Jakarta Utara, saya tinggal di Kemayoran, Jakarta Pusat. Perkenalkan, nama saya Salma Putri, alamat rumah saya di Klaster Catalina, Jalan Danau Wetan 4 nomor 10, asal sekolah saya di SMA N12 Tangerang Selatan. Nama saya Nisa Rahmawati, asal sekolah dari SMA Negeri 1 Cikampek. Alamat saya di Jalan Sukaseri, nomor 2A, RT 18, RW 8, Kelurahan Salimulya, Kecamatan Pekanbaru, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Perkenalkan, nama saya Sandiana Chandranewang, asal sekolah SMA Negeri 1 Bekasi, alamat Jalan Arjuna 1, nomor 14B, Persijaya Bekasi. Perkenalkan, nama saya Zahra Nurhaliza, asal sekolah SMA Negeri 79 Jakarta, alamat Jalan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Assalamualaikum, perkenalkan, nama saya Ridda Nur Syifa, saya tinggal di Jakarta Selatan, tepatnya Jalan Mampang Perapatan 8, dan asal sekolah saya SMA 60 Jakarta. Perkenalkan, nama saya Intan Rahmawati, asal sekolah dari MAN 1 Bandar Lampung, asal daerah dari Bandar Lampung. Dina Nurlita, asal sekolah saya di Islam 43 Jakarta. Alamat rumah saya di Jalan Menteng Rawa-Jerawe, RT 6 RW 3, Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan. Perkenalkan, nama saya Reza Ramadhani Biwa, asal sekolah saya SMA Negeri 58 Jakarta. Alamat saya di Jalan Kuala Ciracas, Jakarta Timur. Halo, nama saya Rakan India. Saya beralamat di Jalan Balai Sepeda 2, nomor 48, Rawamangun, Jakarta Timur. Saya berasal dari SMA N36 Jakarta. Perkenalkan, nama saya Rizky Syaputra dari kelompok 1 Aristoteles, berasal dari SMA Negeri 6 Tambun Selatan. Saat ini, dunia tengah digemparkan oleh virus yang penyebarannya sangat meresahkan semua orang. Virus yang dikenal dengan virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Pandemi virus corona atau bisa disebut juga dengan COVID-19 di Indonesia memaksa aktivitas belajar mengajar tatap muka di sekolah dihentikan. Karena tidak ingin penularan COVID-19 ini semakin merajalela, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terpaksa untuk memindahkan ruang belajar ke dunia maya. Program tersebut bernama Pembelajaran Jarak Jauh atau PJJ. Namun pembelajaran jarak jauh justru mendapat banyak pertentangan dari orang tua dan murid. Salah satu halnya mengapa orang tua menentang pembelajaran jarak jauh dikarenakan banyak orang tua yang tidak dapat mengawasi anak-anaknya belajar saat di rumah, dan tidak banyak pula orang tua yang dapat mengajarkan pembelajaran kepada anak-anaknya. Selain itu, murid merasa PJJ ini tidak efektif untuk mereka karena murid semakin tidak mengerti apa yang diajarkan oleh gurunya, dan tidak semua guru menjelaskan materi pelajaran sebelum diberi tugas. Selain itu, nggak semua murid hidup dengan berkecukupan. Ada yang tidak mempunyai HP atau laptop untuk PJJ ini, atau ada yang terkendala oleh kuota internet. Namun terlepas dari hal tersebut, pembelajaran jarak jauh memberikan dampak positif, yaitu para orang tua, murid, dan guru akan semakin paham akan teknologi. Dengan adanya pembelajaran jarak jauh juga, diharapkan akan mengurangi angka gagap teknologi di Indonesia. Dengan pembelajaran jarak jauh juga, kita dapat melakukan pembelajaran sambil melakukan aktivitas lain, seperti mendengarkan musik, makan cemilan, dan sebagainya, sehingga pembelajaran akan menjadi lebih mudah untuk dipahami. Menurut beberapa penelitian, belajar sambil melakukan aktivitas santai yang telah kita sebutkan sebelumnya membuat kita rileks dalam belajar dan mengurangi kejenuhan ketika kita belajar. Dampak positif lainnya dari adanya PJJ saat ini membuat kita aman dari bahaya virus corona dan
corona. Pandemic Coronavirus Disease 2019 atau yang bisa kita sebut COVID-19 ini telah masuk ke Indonesia sejak bulan Maret 2020 yang lalu. Banyak orang dianjurkan untuk bekerja dari rumah, belajar dari rumah, secara daring maupun online. Setelah beberapa bulan, pelonggaran mulai diberlakukan, sehingga aktivitas di luar rumah dapat dilaksanakan, namun dengan syarat mematuhi protokol kesehatan. Dan sejumlah wilayah juga sudah melakukan new normal. Namun, karena angka penyebaran COVID-19 yang terus mengalami peningkatan di seluruh wilayah Indonesia, kini pemerintah sedang mengkaji beberapa kebijakan-kebijakan untuk menghadapi pandemi COVID-19 di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu kebijakannya adalah protokol new normal, yang berarti tatanan kehidupan normal baru. New normal diterapkan dengan menjalani kehidupan yang baru. Dengan penerapan protokol kesehatan seperti tetap menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer bila tidak ada air. Saat di tempat bekerja misalnya, gunakan siku untuk membuka pintu atau menekan tombol lift. Tidak berjabat tangan dengan orang sekitar, dan jangan lupa untuk tetap rajin mencuci tangan. Di kendaraan pribadi maupun di kendaraan umum, misalnya dengan mematuhi kapasitas penumpang dengan 50% dari kapasitas kendaraan tersebut. Dan jangan lupa selalu jaga jarak dan selalu memakai masker, baik itu pun di luar maupun di kendaraan pribadi sekalipun. Saat di tempat makan, selalu cuci tangan dengan air dan hand sanitizer. Dan jangan lupa untuk selalu membawa peralatan makan sendiri ya. Pemerintah dan negara memang memiliki tanggung jawab yang penuh terhadap warganya. Namun, kita sebagai warga masyarakat harusnya bisa saling bahu-membahu untuk membantu pemerintah dalam melawan pandemi yang sedang berlangsung di negara kita ini. Tertib dan disiplin dalam kehidupan era new normal ini harus terus ditingkatkan demi mempercepat penanganan COVID-19 dan juga untuk mencapai kehidupan yang penuh harapan. Oleh karena itu, protokol kesehatan dalam kehidupan era new normal ini adalah ajang untuk mendisiplinkan diri, karena tidak dapat dipungkiri nyawa adalah taruhannya. Sejatinya new normal dengan protokol kesehatan COVID-19 merupakan wujud kebangsungan suatu bangsa, sehingga sudah menjadi tugas masing-masing individu untuk ikut menyukseskan kemajuan Nusantara. Indonesia saat ini sedang menjadi penentu keberhasilan suatu bangsa dalam menghadapi tantangan untuk yang kesekian kalinya. Pandemi COVID-19 berdampak pada ekonomi di Indonesia. Ribuan orang sudah terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK. Kini banyak yang melakukan pelaku usaha kecil, mikro, dan menengah atau yang disebut juga dengan UMKM. Langkah efektif untuk mempromosikan UMKM salah satunya dengan cara promosi lewat sosial media. Beberapa platform seperti Instagram dan YouTube dapat dimanfaatkan sebagai sarana promosi karena jumlah penggunanya yang banyak dan juga terbesar. Tentu saja promosi dibuat secara menarik mungkin agar banyak peminatnya. Karena sudah ribuan orang telah terkena pemutusan hubungan kerja atau yang biasa disebut PHK. Tantangan perekonomian saat ini sangatlah berat. Ribuan orang sudah terkena pemutusan hubungan kerja atau yang biasa kita sebut PHK. Masyarakat saat ini sangat waspada dan berhati-hati dengan membatasi bepergian dan tentunya hal ini berimbas kepada transaksi jual beli di pasar. Langkah efektif untuk mempromosikan UMKM salah satunya adalah dengan promosi sosial media. Beberapa platform seperti Instagram dan YouTube dapat kita manfaatkan sebagai sarana promosi karena jumlah penggunanya lumayan banyak dan tersebar. Tentunya promosi dibuat semenarik mungkin agar menarik peminat. Ada 3 langkah sebelum menjalankan UMKM. Yang pertama yaitu melakukan analisis. Nah, analisis yang biasa dilakukan untuk analisis SWOT. Analisis SWOT dibagi lagi nih menjadi 2. Yang pertama itu ada dari pihak internal, yang kedua itu adalah dari pihak eksternal. Analisis dari internal itu mencakup tentang strength and weakness, yaitu kekuatan dan kelemahan dari UMKM itu sendiri. Nah, seperti apa? Seperti lokasi tempat UMKM itu akan didirikan, maupun nanti bagaimana cara pelayanannya,
waktunya ataupun nanti bagaimana tempatnya dan teknologi yang akan digunakan. Nah, hal itu bisa menjadi kekuatan maupun kelemahan dari UMKM yang akan didirikan. Selanjutnya, analisis dari eksternal yang mencakup tentang opportunity and threats atau yang biasa disebut juga dengan peluang dan ancaman. Apa sih peluang dalam usaha itu? Contohnya seperti marketplace yang digunakan untuk mempromosikan UMKM ataupun usaha tersebut. Di sini marketplace membantu untuk mengembangkan usaha kita agar lebih dikenal halayak ramai yang tidak dapat kita jangkau. Akan menjadi peluang bagi UMKM yang kita dirikan agar lebih dikenal oleh masyarakat luas. Selanjutnya adalah threats, yaitu ancaman yang biasanya mencakup tentang pesaing sesama UMKM sendiri, entah itu sejenis maupun masih satu golongan makanan ataupun minuman. Hal ini mengenai tentang harga, bahan pokok, ataupun kualitas dari UMKM itu sendiri. Ancaman selanjutnya yaitu mengenai tren di masyarakat. Nah, biasanya tren ini bisa mempengaruhi tinggi ataupun rendahnya minat beli pada masyarakat itu sendiri. Langkah kedua ialah inovasi promosi. Nah, inovasi promosi ini kita nggak hanya bisa mengandalkan offline ataupun brosur yang biasa disebut juga dengan media cetak, tapi kita juga bisa memanfaatkan teknologi untuk mempromosikan UMKM kita, seperti kita membuat pamflet ataupun foto-foto yang sudah kita edit, lalu kita bisa sebarkan di Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, dan lain-lain. Ketiga, gabung komunitas. Adanya komunitas wirausaha membantu para UMKM untuk lebih mengembangkan pengetahuannya mengenai bahan pokok, tren saat ini, ataupun informasi-informasi lainnya yang dapat mereka gunakan untuk meningkatkan usaha mereka. Selain itu, gabung komunitas juga bisa kita manfaatkan untuk media promosi online loh. Membicarakan perihal generasi muda bukanlah hal yang asing lagi. Generasi yang dapat menentukan masa depan bangsa seperti apa. Generasi yang memegang nasib masa depan akan seperti apa? Generasi yang menentukan akan seperti apa negara di masa yang akan datang. Lalu, siapa generasi muda? Yakni kita adalah generasi muda. Kita adalah mahasiswa pejuang bangsa yang diharapkan dapat membawa perubahan bagi bangsa. Generasi yang diharapkan dapat membuat keadaan bangsa lebih baik dan maju dalam segala aspek. Namun, apa yang kita lihat saat ini? Bagaimana generasi kita? Apakah sudah bisa menjadi harapan untuk bangsa kita? Apakah sudah bisa menjadi patokan kemajuan bangsa? Perlu ditekankan, kita sebagai generasi muda harus paham bahwa kita berperan dalam bangsa ini. Karena jika generasi yang dihasilkan baik, maka sudah dipastikan kemajuan negara itu akan berada di tangan generasinya ini. Namun, begitu banyak yang belum sadar akan peran penting kita sebagai mahasiswa yang menjadi harapan bangsa. Sebagai generasi muda yang bertanggung jawab dan berpendidikan, hendaklah kita turut membangun bangsa kita agar menjadi bangsa yang lebih baik. Janganlah menyia-nyiakan waktu masa muda kita. Sebaliknya, marilah kita gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Kita juga harus tahu keberhasilan telah tertanam dalam diri kita. Maka negara ini memiliki kepedulian untuk masa depan, yaitu untuk masa depan negara kita, negara Indonesia. Sebagai generasi yang baik, tentunya kita ingin negara kita lebih maju, bukan? Dari segala sisi manapun, baik itu ekonomi, politik, sosial, keamanan, dan lain-lain. Dan yang paling utama yaitu pendidikan. Generasi yang terdidik akan tahu bagaimana cara mengembangkan negaranya, tahu bagaimana cara agar bangsanya lebih maju dan lebih baik lagi.